Assalamualaikum. Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan membahas part yang keempat dari film Wu Assassin Season 1. Namun sebelum kalian menonton part yang satu ini, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya agar kalian memahami alur ceritanya. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. I think you're smart enough to give me the woozy. Kali ini kita diperlihatkan Kai yang baru sampai kembali di tempat Uncle Zik. Dia sangat terkejut melihat Luxin yang sudah berada di sana. Di tempat lain, Tommy sedang berada di supermarket. Di sana, dia diciduk polisi karena dicurigai terlibat dengan kasus kematian baru-baru ini. Dan sebelum dia ditangkap, Tommy sempat menelpon Jenny dan memintanya untuk segera membebaskannya. I don't know anything about anything. Tak lama kemudian, Kevin datang ke kantor polisi. Ternyata dia sengaja membiarkan dirinya tertangkap agar barang bawaannya termasuk fragmen api diamankan polisi. Kemudian Kevin pun dimasukkan ke dalam sebuah sel. Lalu Kevin mengatakan kepada polisi untuk memberitahu Frank bahwa dia telah ditangkap. Ease his collar up. Get your bag back. Frank lalu menemui Kevin di sana. Frank tidak mengerti kenapa Kevin membiarkan dirinya tertangkap, sementara misinya tidak ada kemajuan. Kevin yang baru saja ingin menceritakan kepada Frank, tiba-tiba terjadi sesuatu. I'm ordering you to tell me. Tanpa disadari, sebelum Kai menitipkan fragmen api kepada Kevin, Zen memata-matai mereka. Jadi dia melaporkan hal tersebut kepada Alex. Sedangkan di tempat Alex sudah ada Wulogam yang sepakat bekerja sama dengannya. To some undercover. I need you. Kemudian Alex pun meminta Zen untuk merebut fragmen api dari Kevin. Sementara Wulogam yang bisa berpindah-pindah jiwa merasuki tubuh seorang polisi. Di waktu yang sama, Jenny tiba di kantor polisi bersama seorang pengacara untuk membebaskan Tommy. Thank you. Di kantor polisi, Zen membuat kekacauan dan menembaki beberapa polisi yang berjaga di sana. Sementara Wulogam menghancurkan aliran listrik yang membuat situasi semakin kacau. Jenny yang berada di sana langsung menyelamatkan diri dan bersembunyi di sebuah ruangan. Frank yang memeriksa keadaan melihat begitu banyak polisi terluka. Bahkan Frank sendiri juga tidak bisa menghentikan Zen. Di tengah kekacauan tersebut, Wulogam ke ruangan Kevin yang menyamar sebagai polisi yang akan membantunya. Namun setelah keluar dari ruangan tersebut, Kevin merasa ada yang aneh dengan Wulogam. Dan Kevin pun akhirnya tahu jika dia bukanlah seorang polisi. Kemudian Kevin menyetrum Wulogam dan langsung mengurungnya ke sebuah ruangan. Setelah itu dia pergi ke tempat barang-barangnya. Namun dia dihentikan oleh Zen. Akhirnya mereka terlibat pertarungan. Jenny lalu datang membantu Kevin. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Zen. Namun Wulogam yang dikurung di sebuah ruangan malah diselamatkan oleh Frank karena mengira dia adalah anggota polisi. Kemudian Wulogam masuk ke dalam tubuh Frank dan keluar dari ruangan tersebut. Setelah mengalahkan Zen, Kevin dan Jenny pergi ke ruangan penyimpanan barang untuk mengambil fragmen api. Tiba-tiba dia mendengar suara Tommy yang meminta tolong. Kemudian mereka melihat Alex dan anak buahnya yang menyandra Tommy. Alex meminta mereka untuk menukar fragmen api dengan Tommy. Akhirnya Kevin melempar tasnya dan meminta Alex untuk melepaskan Tommy. Kemudian Frank yang sudah dirasuki Wulogam datang dan bergabung dengan mereka. Lalu Alex meminta Zen untuk memeriksa tas tersebut dan ternyata fragmen api sudah diambil Jenny. Karena panik, Jenny pun membuka fragmen itu dan berubah menjadi Wu api. Setelah itu, Wulogam berpindah ke tubuh Kevin. Hal tersebut dilakukan agar Kevin bergabung dengan Alex. Kemudian Alex membujuk Jenny untuk ikut bergabung dengannya, karena jika Jenny menolaknya, maka dia akan membunuh Tommy.
Keesokan harinya, Uncle Sik dan Sen bertemu. Di sana, Sen mulai menunjukkan sifat aslinya kepada Uncle Sik. Sen membujuk Uncle Sik untuk bergabung dengan Alex karena Jenny dan yang lain sudah bergabung dengan mereka. Sebelum berpisah, Sen memberikan sebuah HP untuk memudahkan komunikasi mereka. Spoken like someone. Sementara Alex didatangi wanita bernama Abel yang merupakan seorang buair. Di sana, Abel memberikan buku petunjuk yang bisa membawa Alex ke alam di mana anak dan istrinya berada. You promised me a woo, son. Setelah bertemu Zen, Uncle Sik mengatakan semua kepada Kai dan Luxin. Luxin kemudian meminta Kai untuk menyerah agar Jenny dan yang lain selamat. Namun Kai memilih untuk tetap melanjutkan melawan Alex karena memang ini adalah takdirnya. Jika Kai menyerah begitu saja, maka Alex dan Wu lainnya akan menguasai dunia. Good. What do you need? An army? Tak lama kemudian, Alex menelpon Kai dan mengajaknya untuk bergabung. Alex mengancam jika menolaknya, maka semua temannya akan dibunuh. Karena hal tersebut, Kai dan Luxin akan menyerang Alex di markasnya, sementara Uncle Sik akan mengumpulkan semua anggota Thread untuk membantu. Di markas Alex, Kevin yang telah dirasuki Wulogam, dia berusaha melawan Wulogam di dalam dirinya. Di sana, dia bertemu dengan Wulogam yang bernama Jidan. Kevin berusaha memancing Jidan dan langsung menghajarnya. Setelah Kevin sadar, dia langsung menelpon Kai dan mengatakan dia berhasil melawan roh Wulogam yang merasuki tubuhnya. Karena hal tersebut, Kevin akan berpura-pura dan memata-matai setiap rencana Alex. Alive. Di tempat lain, Uncle Sik sampai di markas Thread untuk memanggil para anak buahnya. Namun di sana dia bertemu Zen yang merupakan pemimpin baru di sana. Kemudian Zen menembak kaki Uncle Sik dan menyekapnya di sebuah ruangan. Let's get started. Saat Kai dan Luxin yang baru sampai di markas Alex langsung dihadang oleh anak buah Alex. Namun Kai berhasil mengalahkan anak buah Alex dengan cukup mudah. Setelah itu mereka tiba-tiba ditembaki oleh anak buah Alex dari atas. Namun tiba-tiba anak buah Alex diserang semburan api dari Jenny. Kemudian Kai mendapatkan telepon dari Zen yang menunjukkan saat dia menembak Uncle Sik hingga tewas. Kai yang melihat hal tersebut sangat marah dan sedih. Karena hal tersebut dia bertekad akan membalas dendam dan membunuh Alex. Keesokan harinya, Kai dan Alex memutuskan bertemu di suatu tempat. Alex membawa Tommy dan meminta Kai untuk menukarnya dengan fragmen tanah. Monsieur Jen. Di sana, Alex bersama semua Wu. Hal tersebut dilakukan agar Alex bisa pergi ke sebuah alam di mana anak dan istrinya berada. Let's be honest. Sebelum menyerahkan fragmen tanah, Kai meminta Alex untuk menyembuhkan Tommy terlebih dahulu. You see? I'm not at all a monster. Setelah menyembuhkan Tommy, Alex langsung meminta fragmen tanah. Namun, Kai malah memasukkan fragmen tanah ke tubuh Tommy. Tiba-tiba mereka semua berpindah ke alam lain, tempat Kai dan Ying Ying biasa bertemu. Satu persatu, fragmen di tubuh Wu akhirnya mulai keluar dan bergabung di tangan Kai. Setelah semua fragmen menyatu, gerbang pintu di sana pun terbuka. Alex yang melihat hal tersebut langsung memasuki gerbang tersebut karena gerbang tersebut tempat di mana anak dan istrinya berada. Kai dan teman-temannya berusaha masuk menyusul Alex, namun mereka dihalangi anak buah Alex. Mereka bertarung dengan kemampuan mereka masing-masing karena memang mereka sudah tidak memiliki fragmen Wu. Setelah Kai berhasil mengalahkan anak buah Alex, Kai meminta teman-temannya kembali ke dunia nyata dan dia akan mengejar Alex sendirian. Di sana, Alex berhasil bertemu anak dan istrinya. Namun kemudian Kai datang langsung menyerang Alex dan membunuhnya. And how death is alive.
Istri Alex yang melihat hal tersebut mencoba melawan Kai, namun Kai tidak tega membunuhnya karena masih ada anak yang membutuhkannya. Akhirnya Kai membiarkan anak dan istri Alex lalu pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Kai dan teman-temannya merayakan keberhasilan mereka. Lalu Ying Ying datang menemui Kai dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Ying Ying berkata jika tugas Kai belum berakhir dan dunia masih membutuhkan Wu Assassin, dan film pun selesai. Still needs the Wu Assassin.